David Levy, selaku pucuk pimpinan Tottenham Hotspur, mungkin menyesal memecat Mauricio Pochettino pada November 2019 dan juga Jose Mourinho pada April 2021. Data memperlihatkan performa Spurs malah lebih buruk di bawah Nuno Espirito Santo, dan mantan manajer Wolves tersebut kini dipecat hanya dalam waktu 4 bulan saja. Kekalahan Harry Kane dan kawan-kawan dari Manchester United jadi gong penentu nasib ex-pemain timnas Portugal tersebut di klub London Utara. Tapi apa alasan sesungguhnya dari pemecatan Nuno? Bukan hanya soal posisi Spurs di klasemen Liga Inggris, tetapi juga faktor-faktor lainnya, terutama gaya bermain tim. Lalu, apakah kedatangan Antonio Conte akan berdampak banyak untuk memperbaiki performa Spurs? Mari kita simak selengkapnya. Tottenham Hotspur ala Antonio Conte, dan alasan pecat Nuno dan nasib pemain yang terancam. Karir Nuno berakhir dalam 4 bulan. David Levy dan direksi Tottenham Hotspur melakukan rapat darurat pada hari Minggu pagi 31 Oktober 2021, usai melihat klub London Putih itu dihabisi dengan 3 gol oleh Manchester United. Pendukung Tottenham menyoraki para pemainnya sendiri pada hari Sabtu malam, 30 Oktober. Mereka kecewa Spurs setelah kalah 3 kali dari 4 pertandingan terbaru mereka di semua kompetisi dan gagal melepaskan tembakan tepat sasaran selama 2 jam dan 16 menit di ajang Premier League. Sorakan fans terdengar jelas di saat akhir laga, juga ketika Nuno memasukkan Lucas Moura, serta sebagian sorakan itu tertuju pada Harry Kane. Manajer asal Portugal Nuno datang ke London pada 30 Juni 2021. Ia menghabiskan 4 musim sebagai pelatih kepala di Wolverhampton Wanderers, setelah 1 musim di FC Porto dan 1 musim lainnya di Valencia. Persentase kemenangan Nuno. Persentase kemenangan Nuno di Spurs mencapai 47,06% saja, terburuk dari 4 tim terakhir yang pernah diasuhnya di Spanyol, Portugal, dan Inggris. 40% saja persentase kemenangan pada klub pertamanya, Rio Ave di Portugal, naik menjadi 51,61% di Valencia, klub La Liga. Kemudian 55,1% di FC Porto, sebuah prestasi yang menyebabkan ia ditarik oleh Wolves. Selama 4 tahun menjadi pelatih Wolves, ia mencatatkan persentase kemenangan 47,74%. Sebenarnya tidak berbeda jauh dengan Spurs. Tapi Wolves adalah sebuah klub menengah dengan ambisi yang penting bertahan di Premier League dan tidak terlalu demanding dibandingkan dengan Spurs. Kesalahan Nuno adalah ia datang usai Spurs mencatatkan posisi 6 besar Liga Inggris antara 2010 sampai 2020. Dengan urutan terbaik terjadi pada akhir musim 2016-2017, yaitu ranking kedua Premier League. Selain ranking ketiga pada musim sebelumnya 2015-2016 dan musim setelahnya 2017-2018. Ekspektasi sudah terlanjur sangat tinggi di Tottenham, apalagi usai mereka lolos ke final Liga Champions pada tahun 2019, ditaklukkan Liverpool di final. Dua laga penting Spurs sebelum jeda. Spurs akan berlaga di kandang pada Jumat dini hari 5 November 2021 di ajang Liga Konferensi Eropa melawan Vitesse Arnhem, tim Belanda yang mengalahkan mereka pada pekan ketiga Oktober, sebelum tandang ke Everton pada hari Minggu 7 November dalam pertandingan terakhir Liga Inggris sebelum jeda internasional. David Levy tidak ingin membangun momen negatif sebelum jeda internasional. Ia akan mendesak manajer anyar Antonio Conte yang datang sebelum laga hari Jumat di kompetisi Eropa memenangkan pertandingan itu guna memberi semangat bagi anggota tim untuk menang pada laga berikutnya di Goodison Park. Banyak alasan untuk pecat Nuno. Hasil pertandingan dengan cepat memburuk dengan 3 kekalahan dalam 4 pertandingan. Gaya permainan Spurs membuat penggemar frustrasi, dengan tim bermain selama 2 jam 16 menit tanpa 1 kali pun tembakan tepat sasaran. Dan performa pemain bintang mereka Harry Kane sungguh mengkhawatirkan. Kane hanya mencetak 1 gol di Liga Inggris sejauh musim 2021-2022 ini. Spurs buruk dalam hal serangan.
Dalam 10 pertandingan di bawah Nuno, tim London ini mencatatkan 9 gol saja, atau menduduki urutan 18 terburuk dalam hal produktivitas di depan gawang lawan. Kebobolan 16 dan duduk pada posisi 8 dengan 15 poin. Jose Mourinho akan tertawa melihat ini, karena setelah 10 pekan di bawah asuhannya, Tottenham pada bulan November 2020 menduduki ranking pertama dengan 21 poin, di atas Liverpool yang sama poinnya, di atas Chelsea dan Manchester United. Selisih golnya waktu itu setelah 10 pertandingan, 21 memasukkan, 9 kebobolan. Jumlah gol Son Heung-min dan kawan-kawan bahkan lebih buruk dari musim terakhir Mauricio Pochettino, saat Spurs mencatatkan 16 gol memasukkan dan kebobolan 15 gol usai pekan ke-10. Jadi jelas ada yang salah dengan serangan Tottenham Hotspur atau gaya permainan Nuno yang mengedepankan pertahanan. Spurs gagal mencetak gol dalam 4 kesempatan emas di depan gawang lawan, urutan ke-18 terburuk di Liga Inggris setelah 10 laga. Spurs juga hanya melepaskan 103 tembakan, terburuk nomor 19 di antara semua tim Premier League, menciptakan 17 peluang emas, juga urutan ke-19 dari semua tim Liga Inggris. Spurs tidak mengesankan di lini belakang. Meski filosofi Nuno mengedepankan pertahanan, tapi catatannya juga sama sekali tidak mengesankan. Mereka kebobolan 16 gol, yang merupakan tim ke-16 terburuk. Jarak tempuh skuadnya setiap pertandingan yang memperlihatkan kegigihan untuk mencari peluang, berkelana mencari ruang kosong dan menyerang, hanya 99 km, atau urutan ke-20, terbawah dari semua tim. Kekalahan 3 gol atau lebih terjadi 3 kali dari 10 pertandingan, terbanyak dari 20 tim. Jadi apa yang hendak dibanggakan dari Nuno? Kalau saja mereka mencetak banyak gol seperti yang dilakukan pada bulan-bulan pertama Jose Mourinho, atau bermain menyerang, maka keputusan memecat Nuno mungkin tidak akan terjadi secepat ini. Hanya 4 bulan setelah penunjukannya. Perbandingan Nuno dan Mourinho. Perbandingan antara performa Spurs di bawah Nuno dan Mourinho menghasilkan perbandingan yang kontras. Soal gol, pada musim 2020-2021, rata-rata 1,8 gol memasukkan, urutan ketiga terbaik di liga. Berbanding 0,9 gol rata-rata di bawah Nuno, urutan 18. Expected goal Spurs di bawah Mourinho, 1,4 per pertandingan atau urutan 8. Berbanding 1,0 di bawah Nuno, urutan 17. Jumlah tembakan ke gawang lawan, akurat ataupun tidak, 11,7 kali per laga di bawah Mourinho, yang menempati posisi 12, berbanding 10,3 saat ini, urutan 19. Assist sebanyak 1,3 rata-rata per laga musim 2020-2021, urutan ketiga terbaik di Premier League, berbanding hanya 0,6 assist saja di bawah Nuno, posisi 15. Jumlah peluang emas yang tercipta pada setahun silam di bawah Mourinho adalah 8,3 kali per pertandingan, posisi 13, berbanding 7,1 di bawah Nuno, ranking 19. Spurs paling malas dari 20 tim Liga Inggris. Data lain bahkan memperlihatkan, anak-anak Tottenham Hotspur paling malas berlari dalam 10 pertandingan pertama musim 2021-2022. Hanya 100 km lebih sedikit rata-rata per laga, termalas dari 20 tim Liga Inggris. Cukup jauh dari urutan 19 Aston Villa yang berlari rata-rata hampir 102 km per pertandingan. Memang berlari tanpa tujuan juga akan sia-sia, seperti yang terlihat dari tim yang paling rajin berlari, Burnley. Mereka berlari rata-rata 109,6 km per pertandingan. Dan coba lihat di mana mereka saat ini, urutan 18 klasemen. Brentford, Brighton, dan Everton adalah 3 tim berikutnya yang paling rajin berlari, mencari ruang kosong. Memiliki rata-rata jarak tempuh di kisaran 109 km, dan mereka berada di posisi 12, 7, dan 9 klasemen Liga Inggris. Tetapi Arsenal, Manchester City, dan Liverpool yang bermain menekan di setengah lapangan lawan, masing-masing memiliki jarak tempuh di kisaran 108 km per laga, dan menduduki urutan 7, 8, dan 9 tim paling rajin berlari.
Antonio Conte, pelatih baru Spurs. Jurnalis ternama asal Italia, Fabrizio Romano, mengungkapkan bahwa Antonio Conte sudah sepakat latih Tottenham. Tanda tangan kontrak akan dilakukan pada Selasa, 2 November 2021, waktu Inggris. Romano menyampaikan bahwa kesepakatan lisan antara mantan pelatih Inter Milan itu dengan Tottenham telah tercapai, dan hanya tinggal menunggu pengumuman resmi dari pihak The Lily Whites. Romano juga mengkonfirmasi bahwa pelatih asal Italia itu akan mendapatkan kontrak hingga Juni 2023. Selain itu, penandatanganan kontraknya dikabarkan akan berlangsung pada hari Selasa, 2 November 2021 waktu setempat. Tottenham Hotspur ala Antonio Conte. Sebagai pelatih yang dikenal menyukai sistem 3-5-2, kemungkinan besar Conte juga akan menerapkannya di Tottenham Hotspur. Meski dalam perjalanannya, taktik ini cukup sering mendapat kritik dari banyak pihak. Dalam skema 3 back, Antonio Conte jelas mengutamakan para pemain berpengalaman, seperti Christian Romero, Davinson Sanchez, dan Eric Dier. Hal ini sedikit berbeda dengan Nuno Espirito Santo, yang biasanya memakai 4-2-3-1, yang mana lebih dinamis untuk menyeimbangkan tim saat bertahan dan menyerang. Di sisi lain, Conte dengan 3-5-2 miliknya bakal menumpuk banyak pemain di tengah. Pelatih yang kini berusia 52 tahun tersebut akan mengandalkan 2 pemain di bagian sayap yang membuka peluang bagi Matt Doherty untuk bersinar, apalagi ketika Serge Aurier sudah tidak ada lagi di tim. Selain itu, Sergio Reguilon yang lebih cenderung beroperasi sebagai wingback agaknya juga akan cocok dengan posisi ini. Begitu pula Emerson Royal yang bermain apik di sisi kanan saat masih di Real Betis. Hanya saja, pemain-pemain seperti Lucas Moura dan Steven Bergwijn wajib was-was ketika Conte datang, lantaran bukan tidak mungkin akan kehilangan tempat mereka di starting 11. Lalu Pierre-Emile Højbjerg atau Oliver Skip bisa jadi opsi Conte untuk gelandang bertahan. Hanya saja tugas ini terbilang cukup berat untuk dilakukan. Pasalnya mereka adalah pemain yang tidak hanya bertugas memutus serangan lawan, tetapi juga berperan penting ketika tim melakukan serangan balik. Meski begitu, Højbjerg nampaknya tidak akan kesulitan dengan peran tersebut. Sejauh ini, ia adalah opsi terbaik yang bisa diambil Conte untuk holding midfielder. Dengan begitu, pemain seperti Tanguy Ndombele dan Giovanni Lo Celso bisa dimaksimalkan dan bergerak bebas sebagai penggagas kreativitas di lini tengah. Harry Kane dan Son Heung-min tetap jadi andalan. Harry Kane dan Son Heung-min merupakan 2 dari sekian penyerang paling cerdas dan pekerja keras di Liga Inggris. Keduanya bakal tetap diandalkan di formasi lini depan Conte, ditambah Dele Alli yang bisa jadi opsi alternatif mereka. Seperti diketahui, pemain asal Inggris tersebut merupakan salah satu anak emas Mauricio Pochettino. Namun sayang, pesona dan sepak terjangnya seperti mulai memudar usai kedatangan Jose Mourinho ke Spurs. Apakah ia akan mendapat kesempatan untuk bangkit bersama Hotspur asuhan Antonio Conte? Kita lihat saja nanti.